Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdullah dari kelas 10 TAB. Di sini saya ingin membuat kunci ring di aplikasi UPicket. Pernah ingin belajar menggunakan aplikasi UPicket, tapi bingung harus mulai dari mana setelah berhasil mengolah kolom etiket? Tenang, setelah kalian berhasil mengolah kolom etiket, ternyata masih banyak objek lain yang bisa dibuat. Salah satunya adalah kunci ring. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah gambar kunci ring menggunakan aplikasi UPicket. Seperti contoh gambar berikut ini. Nah, di sini kita belajar banyak, mulai dari penggunaan glitter, line, two point angle, radial, diametrik, alignment, hingga polygon. Mau tahu lebih lanjut? Simaklah video berikut ini. Pertama, buka aplikasi UPicket-nya terlebih dahulu, lalu tekan tombol tambah yang ada di pojok kanan atas. Lalu nyalakan glitter hingga on atau berwarna biru. Setelah itu, kita akan mengolah garis berukuran 800 ke samping kanan. Jadi X kita isi dengan 800 dan Y-nya kita isi dengan 0 serta relatifnya dinyalakan. Setelah itu, bikin garis bantu di ujung kanan dan kiri. Lalu agar garis tersebut tidak terlalu tipis, maka buka layer, lalu klik tombol titik 3, lalu klik edit dan ganti line weight-nya menjadi 1 mm, lalu klik checklist. Setelah itu, buat lingkaran dengan menekan tombol 2 points dengan diameter 300 atau X-nya diisi dengan 300 dan Y-nya diisi dengan 0 serta relatifnya dinyalakan. Lalu letakkan lingkaran tersebut di garis bantu kiri. Lalu buka layer dan tekan tanda tambah, lalu tekan tombol titik 3, lalu tekan set current. Setelah itu klik edit dan ganti warnanya menjadi warna merah. Lalu bikin lagi lingkaran, X-nya diisi dengan 200 dan Y-nya diisi dengan angka 0. Lalu letakkan lingkaran tersebut di garis bantu kiri. Setelah itu, klik lagi layer, pilih yang slide-nya warna putih, lalu klik tombol titik 3 dan klik set current. Setelah itu, bikin segi 6 dengan menekan tombol polygon di pojok kiri bawah. Setelah itu, klik lingkaran tersebut dan tekan tombol berwarna biru yang ada di tengah dan tekan kotak kuning yang ada di bawah. Dan jadilah segi 6 tersebut. Setelah itu, bikin lingkaran lagi di sebelah kanan dengan ukuran X-nya 250 dan Y-nya adalah 0. Lalu pindahkan lingkaran tersebut ke garis bantu kanan. Setelah itu, buka lagi layer dan tekan tombol titik 3 yang gambarnya berwarna merah dan klik tombol set current, lalu bikin lagi lingkaran dengan ukuran X-nya 150 dan Y-nya adalah 0 serta relatifnya dinyalakan. Lalu letakkan lingkaran tersebut di garis bantu kanan. Lalu buka lagi layer dan klik slide yang warnanya putih dan klik tombol titik 3. Setelah itu, klik set current dan bikin segi 6 dengan menekan polygon. Lalu klik side dan edit ukurannya. X-nya adalah 65 dan Y-nya adalah 0 serta relatifnya dinyalakan. Lalu perbesar layarnya. Setelah itu bikin garis vertikal ke atas dengan ukuran 120, X-nya diisi dengan 0 dan Y-nya diisi dengan 120 menggunakan line. Tapi sebelum itu saya akan menghitung kotaknya dulu. Ke bawah sama dengan 6 kotak. Lalu bikin garis vertikal ke atasnya sepanjang 120 menggunakan line. Setelah itu, bikin garis horizontal dari lingkaran sisi kanan menuju ke sisi kiri dengan menarik line-nya. Karena garisnya tidak bisa ditarik ke kiri, jadi kita perbesar dulu layarnya.
Setelah itu glitternya dimatikan karena garis tersebut tidak jatuh tepat pada garis kotaknya. Setelah itu bikin lagi garis horizontal dari sisi lingkaran kiri menuju ke sisi kanan dengan menarik lainnya. Agar mempermudah menarik lainnya ke sisi kanan, maka layarnya akan saya perbesar terlebih dahulu dan lainnya akan saya letakkan tepat di sisi kanan lingkaran tersebut. Setelah itu kita zoom layarnya dan garis horizontal di bagian sisi kiri lingkaran akan saya kurangi sekitaran 2 kotak. Lalu saya ingin mengolah lingkaran berukuran diameter 60, berarti X-nya saya isi dengan 60 dan Y-nya saya isi dengan 0. Lalu lingkaran tersebut akan saya letakkan di bagian yang kosong agar mendapatkan bentuk garis lengkungan. Setelah itu, tambahkan garis lengkung dengan menekan tombol 2 point angle. Lalu garis lengkung tersebut sesuaikan dahulu dengan garis lingkaran. Setelah itu, lingkarannya dihapus. Lalu, lakukan hal yang sama di sisi bagian bawah lingkaran sebelah kiri dan sisi kanan bagian atas lingkaran, serta sisi kanan bagian bawah lingkaran hingga terbentuk garis lengkungan seperti tadi. Nah, jadi jika sudah terdapat garis lengkung keempat sisinya, saya akan membuat garis di tengah gagang dengan ukuran 353 tepat di tengah gagang. Jadi, kita harus menghitung ukurannya terlebih dahulu. Gagang tersebut panjangnya adalah 525. Jadi 525 dikurang 353 adalah 172. Jadi untuk sisi yang berukuran 353 tepat berada di tengah. Maka 172 dibagi 2 untuk sisi kanan dan kiri adalah 86. Jadi kita bikin ligand dari sisi kiri berukuran 86. Berarti X-nya kita isi dengan angka 86 dan Y-nya kita isi dengan angka 0 serta relatifnya dinyalakan. Setelah itu saya akan mengolah garis vertikal ke bawah dengan menarik lainnya kurang lebih 3 kotak dari garis bawah. Setelah itu, saya ingin mengolah garis horizontal ke kanan dengan panjang 353 dan X-nya saya isi dengan 353 sedangkan Y-nya saya isi dengan 0 serta relatifnya dinyalakan. Dan di situ busur panahnya sudah berada tepat di angka 353 dari hitungan 86 sebelumnya. Setelah itu, saya ingin mengolah garis vertikal ke bawah dengan menarik lainnya dengan jarak kurang lebih 3 kotak dari garis bawah. Setelah itu, garis tengah tersebut akan saya hapus.
Setelah itu saya ingin membuat garis horizontal ke kanan dengan ukuran 353. Jadi X-nya saya isi 353 dan Y-nya saya isi dengan 0 serta relatifnya dinyalakan. Lalu sebelumnya saya akan menambahkan garis vertikal ke atas terlebih dahulu dengan jarak kurang lebih 3 kotak dari garis atas. Setelah itu saya ingin menambahkan garis horizontal dengan ukuran yang sama seperti yang ada di bawah, yaitu 353. Jadi X-nya saya isi 353 dan Y-nya saya isi dengan 0. Lalu setelah itu garis vertikal tersebut akan saya hapus baik di sisi kirinya maupun sisi kanannya. Setelah itu saya ingin mengolah lingkaran dengan ukuran X-nya 60 dan Y-nya saya isi dengan 0 dan relatifnya dinyalakan, serta lingkaran tersebut akan saya geser ke kiri agar mendapatkan lengkungan yang sesuai. Jika lingkaran tersebut sudah melengkung pas, maka saya menggunakan 2-point angle dan garis tersebut akan saya sesuaikan dengan lengkungan lingkaran yang ada di sebelah kiri. Jika sudah pas, maka lingkaran tersebut langsung saja dihapus. Setelah itu, bikin lagi lingkaran di sebelah kanannya. Tapi sebelum itu saya akan menghapus garis vertikal yang berukuran 120 tersebut dan saya akan menggesernya ke kanan sedikit agar tidak tersantuk dengan garis lengkungannya. Setelah itu saya akan mengolah lingkaran lagi dengan ukuran X-nya 60 dan Y-nya dengan ukuran 0 serta relatifnya dinyalakan. Lalu klik lagi 2-point angle untuk memberikan garis lengkungan dan garis lengkungan tersebut disesuaikan dengan lengkungan lingkaran sebelah kanan. Setelah itu lingkaran tersebut langsung saja dihapus. Setelah itu, garis bantu yang ada di sisi lingkaran sebelah kiri dan kanan akan langsung saja dihapus. Setelah itu, buka kembali layer, lalu klik tanda tambah dan klik titik 3 yang ada di slide 3, lalu set current dan klik edit dan line weight-nya diganti dengan angka 0,50. Angka 0,50 tersebut digunakan untuk ketebalan dalam menambahkan garis hitungannya. Kita menggunakan angka tersebut agar tidak sama ketebalannya dengan garis benda. Setelah itu kita akan menggunakan aligen untuk mengukur kepanjangannya dari sisi tengah lingkaran sebelah kiri dan sisi tengah lingkaran sebelah kanan dan mendapatkan hasil ukur 800. Lalu kita zoom layarnya sedikit dan kita akan menghitung aligen yang ada pada garis yang ada di tengah gagang dan mendapatkan hasil ukurnya yaitu 353 dan ukuran tersebut akan saya geser ke bawah. Dan di situ sudah terlihat jelas angka yang didapatkan adalah 353. Masih dalam menghitung aligen, kali ini saya ingin menghitung garis vertikal yang hitungannya adalah 120. Jadi langsung saja saya masukkan angkanya, dx-nya saya isi dengan 0 dan y-nya saya isi dengan angka 120 dan relatifnya dinyalakan. Dan di situ sudah terlihat jelas angka yang didapatkan adalah 120. Setelah itu, saya akan mengukur diameter yang ada pada lingkaran kiri dan kanan. Pertama, tekan lama aligen dan mendapatkan pilihan, lalu pilih diametrik, lalu klik dari ujung lingkaran
ke ujung lingkaran lainnya dan mendapatkan diameternya yaitu 300. Setelah itu saya akan menghitung radialnya lagi. Jadi tekan lama diametriknya dan mendapatkan pilihan, lalu pilih radial dan radial tersebut ditekan dan klik tengahnya serta bagian bawahnya dan mendapatkan jari-jarinya yaitu adalah 100. Lalu hitung lagi diametrik dan radialnya pada lingkaran sebelah kanan dengan cara yang sama seperti menghitung diametrik dan radial pada lingkaran sebelah kiri. Dan pada lingkaran sebelah kanan kita mendapatkan diameternya adalah 250 dan jari-jari atau radialnya adalah 75. Setelah itu kita perbesar dulu layarnya dan kita akan menzoom lagi layarnya untuk mencari bagian-bagian yang akan diukur jari-jarinya kembali, yaitu terdapat pada lengkungan dekat lingkaran sebelah kiri. Cara menghitung jari-jarinya yang pertama yaitu kita akan mengolah lingkaran terlebih dahulu dengan ukuran X-nya 60 dan Y-nya kita isi dengan angka 0. Setelah itu kita sesuaikan garis lingkarannya dengan garis lengkung sebelumnya. Jika sudah pas, maka layar tersebut akan di zoom sedikit untuk mempermudah dalam menghitung jari-jarinya. Lalu kita klik tombol 2 point angle, lalu kita klik dulu lingkarannya dan klik 2 point angle dan klik kotak kuning bawah lingkaran ke kotak kuning kanan lingkaran. Setelah itu tekan radial dari tengah lingkaran menuju ke kotak kuning kanan lingkaran. Setelah itu lingkarannya langsung saja dihapus. Setelah itu kita akan menzoom lagi bagian yang ada di tengah gagang kunciring untuk menghitung jari-jarinya. Lakukan hal yang sama, kita akan membuat lingkaran terlebih dahulu dengan ukuran X-nya adalah 60 dan Y-nya adalah 0. Setelah itu lingkaran tersebut disesuaikan dengan garis lengkung sebelumnya. Setelah itu bikin garis 2 point angle dari kotak kuning atas ke kotak kuning kanan lingkaran. Dan garis tersebut disesuaikan dengan garis lingkarannya. Setelah itu klik radial dan tekan tombol yang ada di tengah yang berwarna biru dan tekan tombol kotak kuning kanan lingkaran dan mendapatkan hasil 30 dan langsung saja lingkaran tersebut langsung dihapus dan inilah hasilnya. Dapat disimpulkan, membuat kunciring di aplikasi UPCAD sangat mudah dan memungkinkan kustomisasi desain sesuai kebutuhan Anda. Anda bisa mengatur ukuran, bahan, dan model dengan fleksibel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.